Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ya dengan channel saya Kapten Sembul. Video saya kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara kita dan udang, yaitu perihal ganggang. Sebenarnya masalah ganggang ini buat teman semua ya. Dari dulu saya waktu mengadakan satu pemijahan ikan gurame, kendalanya sama, yaitu di ganggang. Bahkan saya dan teman-teman sering mendatangi pihak perikanan bertanya, bagaimana caranya kita mengatasi ganggang ada dalam tambak kita yang sudah ada isinya ataupun masih kosong. Nah, ternyata pihak dari perikanan pun tidak ada bisa memberikan satu solusi. Berarti ganggang ini tidak bisa kita atasi di saat sudah tumbuh subur di dalam tambak kita. Bahkan saya sampai lari ke masalah udang, ya saya memelihara udang, kendalanya sama ganggang. Nah, di sini pun saya sering bertanya dengan teman-teman mencari solusi. Katanya disuruh kasih yang ini, bahkan sampai yang paling murah dan sampai yang termahal udah saya coba semua. Semuanya nol besar, tidak ada bukti. Nah, berarti ganggang ini tidak bisa kita atasi ya di dalam tambak kita jika sudah tumbuh subur. Nah, kalau tambak kita sudah penuh dengan ganggang, ini sangat rugi sekali ya kita ya, dikarenakan kayak pakan tersabur ganggang tidak termakan oleh udang. Nah, udang pun perkembangannya lambat dikarenakan dia tidak ada lokasi untuk berputar ataupun bermain. Nah, akhirnya saya di sini terus berpikir mencari solusi ya. Alhamdulillah saya bisa menemukan yang paling jitu, ringan, efisien, tidak makan tenaga terlalu banyak. Bahkan kita tidak perlu mencebur ke dalam tambak untuk mencabut ganggang. Kita hanya tinggal mengambil dari atas tanggul dengan serokan ya. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan video saya ini, silakan ya ditonton sampai selesai, jangan di skip, agar tip dari saya ini masalah perihal ganggang bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke ya, selamat menonton. Oke ya, ini tambak saya. Tadinya sudah tumbuh ya dengan ganggang, namun saat ini sudah habis bersih. Nah, ini bukan saya cabut ya, dengan sendirinya ganggang ini habis tercabut semua. Nah, nanti akan saya kasih tahu ya kenapa ganggang saya kok bisa habis dengan sendirinya. Silakan tonton video saya sampai selesai, jangan di skip ya. Dan sekaligus juga akan saya beritahukan atau saya akan tunjukkan udang-udang saya yang saat ini insya Allah besok akan saya persial yang ketiga. Nah, ini udangnya ya, bisa dilihat ya. Nah, udang saya ini di usia 74 hari ini ya. Insya Allah ini size-nya sekitar 86. Nah, ini insya Allah besok akan saya persial. Oke, akan saya tunjukkan kembali tambak saya yang tumbuh ganggang sudah habis, dan nanti akan saya jelaskan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini tambak saya yang masih ada ganggangnya, namun sudah mulai habis. Nah, ini ganggang ya, ini ya. Nah, ini ganggang. Nah, ini nanti akan saya jelaskan kenapa ganggang saya ini kok bisa putus dengan sendirinya. Nah, ini ya, ini sudah saya ambil setiap harinya, pagi, siang, sore. Nah, ini ganggang sudah tercabut. Ini ya. Jadi kita tidak perlu mencabut ke dalam tambak sehingga tidak mengganggu udang-udang kita. Nah, ini contoh-contohnya. Ini ganggang ini. Nah, sangat banyak sekali yang sudah saya ambilin dari pinggir tanggul. Dan tambak saya ini pun yang sudah saya jelaskan kemarin, yang saya kasih penyebur air di video saya yang kemarin, dan udangnya pun sudah saya lihatkan ya, dari tebar benur sampai ke usia 1 minggu. Nah, saat ini udang saya ini sudah umur berkisaran 43 hari. Nah, ini ganggang ini ya. Nah, ini ganggang nih. Nah, ini ganggang. Nah, jadi singkatnya begini ya teman-teman ya. Untuk mengatasi ganggang di tambak kita ini adalah kita harus gerak tepat.
Setelah panen kita olah lahannya, kita isi air, kita olah airnya. Lalu kalau tambak kita sudah siap untuk menebar bibit, ini langsung ya, jangan kita tunda. Nah, dikarenakan kalau sampai kita tunda waktunya, akhirnya ganggang akan tumbuh terlebih dahulu. Nah, disitulah akhirnya bibit udang kita tidak bisa memutuskan ganggang, dikarenakan ganggang akan jauh lebih dahulu tumbuhnya. Nah, dia akan tua, udang kita masih kecil. Tetapi jikalau kita memasukkan bibit udang lebih dahulu sebelum ganggang tumbuh, nah ini nanti jikalau udang kita sudah agak besar, ganggang mulai tumbuh, dia masih muda. Nah, jadi udang-udang tersebut itulah yang akan memutuskan ganggang di dalam tambak kita. Nah, sehingga ganggang-ganggang itu yang sudah putus dia mengambang, minggir, lalu kita ambil dengan serok. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini tumpukan ganggang yang di tanggul-tanggul saya ini bukan saya cabut, tetapi udang-udang yang di dalam tambak itulah yang memutuskan ganggang di tambak kita. Nah, sehingga kita tinggal mengambil dari pinggir tanggul. Nah, ini kan sangat efisien sekali ya buat teman-teman ya. Kita tidak perlu mencebur ke dalam tambak kita untuk mencabut ganggang. Nah, dikarenakan kalau udang kita masih kecil, kita turun ke dalam tambak mencabut ganggang, nah kita takutnya udang-udang kita terganggu. Baik ya teman-teman, silahkan untuk mencoba. Insya Allah berhasil untuk mengatasi ganggang di tambak kita. Oke ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.